Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan apa sih hakikatnya seorang rasul. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innakal antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah maha perkasa, maha bijaksana. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Rasul. Apa sih sebetulnya tugas seorang Rasul? Sebelum kami bahas, kami sampaikan terlebih dahulu. Tugas seorang Rasul adalah mensucikan hati seseorang manusia yang masih dikatakan dolim terhadap Allah. Apa atau bagaimana tugas-tugas Rasul itu? Tentu hanya untuk menyampaikan sebuah risalah ketauhidan agar betul-betul hati manusia itu suci daripada perkara-perkara tentang syirik, baik syiriknya jasmania yang kami sebut syirik jali, ataupun syirik yang ada di dalam hati, yaitu syirik khafi. Apa yang kami sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, bahwasanya secara hakikatnya itu seperti apa? Secara hakikatnya adalah di mana Allah itu telah menunjuk seorang rasul, mengutus seorang rasul, serta meminta dari orang-orang agar menurunkan seorang rasul. Ini bagaimana? Kalau dikatakan di sini adalah syariatnya, bagaimana hakikatnya di sini? Seolah-olah Allah itu telah mengutus seorang rasul
dengan tujuan agar membawakan ajaran-ajaran dan kitab-kitabnya, di mana untuk membahas apa-apa tentang daripada isi kitab-kitab tersebut. Lalu apa maksud di sini? Rabbana wab'as fihim rasulan, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul, minhum yatlu alaihim, dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya itu adalah utusan-utusannya Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, mereka itu tidak hanya sekedar membacakan kitab-kitab atau isi tersebut, tapi harus diajarkan, menuntun agar manusia ini mengerti dari isi-isi Al-Quran, dari ayat per ayatnya. Nah, maksudnya seperti itu. Untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kitab itu sebetulnya apa? Kalamullah. Kalamullah itu muncul dari mana? Tentu yang namanya kalamullah itu muncul dari Allah. Hal ini tidak hanya diperintahkan untuk sekedar membaca, tetapi harus mengerti isi dan makna ayat-ayat per ayatnya. Jadi tidak hanya dibaca, pinter membaca saja, tidak tahu makna atau maksudnya. Kalau hanya dibaca dan hanya diartikan terjemahannya saja, tanpa kita mengetahui maknanya, ya tidak akan memahaminya. Itu maksudnya. Apapun yang dihadapkan kita, perkara-perkara yang enak ataupun tidak enak, itu ada maksud dan hikmahnya. Lalu apa hikmah wal hikmata? Lalu apa hikmah di sini? Hikmah dari semuanya itu, apa-apa yang didatangkan dari Allah, takdir enak atau tidak enak itu, sebetulnya hikmahnya untuk menguji seberapa besar ketakwaan kita. Hati yang dimaksud bukan ketakwaannya jasad, sekedar contoh saja, sekedar sholat, menggugurkan kewajiban, disuruh puasa, menggugurkan puasa, bukan itu maksudnya. Ketakwaannya hati yang betul-betul seorang hamba itu bisa dikatakan sudah sampai kepada Allah. Ketakwaan terhadap Allah, seperti halnya kalau di dalam ibarat pohon. Pohon itu semakin tinggi, tentu semakin kencang angin yang menerpanya. Dan untuk mengokohkan pohon itu harus kuat akarnya yang menancap di dalam tanah. Keimanan ketakwaan yang di dalam hati kita ini harus kokoh dan kuat.
kita ini agar supaya semakin kuat dari cobaan-cobaan itu. Jika dirimu panjenengan kuat dengan apa yang dihadapkan oleh Allah, baik enak ataupun tidak enak, Allah itu punya tujuan dan maksud yang sangat baik. Wa yusakihim, menyucikan dirimu, mengangkat derajat panjenengan. Tetapi semuanya itu tergantung panjenengan faham atau tidaknya. Dengan ilmu itulah jalan untuk mensucikan kotoran-kotorannya hati. Tetapi yang namanya ilmu bukan hanya sekedar faham dan mengerti, tetapi namanya ilmu itu harus diterapkan, dijalankan, lalu dipraktekkan secara istiqomah. Manakala tidak dipraktekkan, ya tidak bisa membersihkan kotoran-kotorannya hati tersebut. Harus mau melakukan, karena itu harga mati. Melakukannya seperti apa? Ya lewat munajat, lewat selalu kita ini suhud, selalu berzikir kepada Allah. Jika panjenengan ini selalu melantunkan ketakwaan dalam bentuk bermunajat atau berzikir, Allah itu pasti akan menyucikan diri panjenengan. Karena Allah itu Azizul Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini perintah bahwasanya Allah itu pada waktu itu masyarakat itu telah meminta kepada Tuhan agar diturunkan seorang Rasul untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Lalu siapa seorang Rasul itu? Secara syariat, seorang Rasul itu kalau agama Islam ya Muhammad bin Abdillah yang ada di Mekah itu. Tetapi pada hakikatnya seorang Rasul itu adalah seorang manusia yang sudah bisa menuntun hati orang lain, yaitu diri panjenengan sendiri. Itulah yang dikatakan seorang Rasul. Rasul itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya ya utusan. Jika utusan-utusan itu sudah bisa menuntun hati manusia, bukan hanya dibacakan, tetapi harus dijelaskan maknanya untuk mempraktekannya. Itu maksudnya. Jika panjenengan ini sudah bisa mensucikan najis-najisnya hati, maka sampaikanlah ilmu itu kepada siapapun manusia, termasuk saudara-saudara kita, untuk melakukannya seperti apa yang telah engkau lakukan, agar hati mereka juga bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pada kesimpulannya, seorang rasul itu merupakan utusannya Allah, diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayatnya Allah itu kepada seluruh manusia. Yang dikatakan rasul dan utusan Allah itu seorang hamba, pada hakikatnya seorang hamba yang sudah sampai pada Allah. Mereka sudah paham, mengerti apa tentang tauhid atau hukum-hukum makrifat, hukum ilahiyah. Setelah panjenengan mengerti, baru disampaikan kepada sesama. Jadi bukan hanya dibaca saja atau diartikan terjemahannya, tetapi harus mengerti makna dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, hakikatnya seorang rasul. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Tapi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ini belum panjenengan mengerti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.